Halo ibu dan teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul materi Teknik Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Antrian. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 14. Yang pertama, saya sendiri. Nama saya Elfrida Priscilia Taek. Perkenalkan, nama saya Supri Utari Monika Detan. Nama saya Yohanes Miliano Ardis. Perkenalkan, nama saya Riviani Marianti. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya memberikan kesempatan kepada teman saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, konsep dasar. Antrian merupakan sebuah sistem manajemen pelayanan yang tidak bersifat terikat pada kondisi yang tetap. Artinya, sistem antrian dikembangkan mengikuti situasi dan kondisi permasalahan yang dihadapi. Sistem ini terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama, kedatangan atau input terhadap sistem, sumber dari populasi dan cara pelanggan sampai kepada sistem antrean. Yang kedua, sistem pelayanan yang diberikan atau tepatnya sistem antrean itu sendiri. Yang berikut, sistem kedatangan, yaitu sumber input bagi sistem antrean memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, ukuran dari populasi kedatangan. Yang kedua, pola kedatangan pelanggan. Yang ketiga, perilaku kedatangan. Sumber populasi atau ukuran populasi dapat dikategorikan menjadi terbatas dan tidak terbatas. Perbedaan ukuran populasi akan mempengaruhi perhitungan tingkat probabilitas dari pelayanan yang diberikan dan akan mempengaruhi formula matematis statistik dari sistem antrean. Berikutnya, pola kedatangan menunjukkan pada tingkat kedatangan pelanggan dikaitkan dengan waktu pelayanan. Pada umumnya, pola kedatangan yang terjadi adalah konstan dan tidak acak. Pola kedatangan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, kita dapat menganalisis waktu antara urutan kedatangan untuk melihat pola waktu apakah mengikuti distribusi statistik atau tidak. Yang kedua, kita dapat menetapkan waktu kedatangan dan mencoba untuk menentukan jumlah kedatangan pelanggan ke sistem dalam batasan waktu kedatangan yang telah ditetapkan. Slide berikutnya, formula distribusi eksponensial. Rumusnya dapat dilihat di dalam slide, di mana lambda merupakan rata-rata kedatangan per periode waktu. Formula distribusi Poisson, rumusnya dapat dilihat di dalam slide, di mana N merupakan rata-rata kedatangan dan T merupakan periode waktu. Sebagai contoh, jika rata-rata kedatangan sebesar 3 menit, kita ingin mengetahui peluang kedatangan 5 pelanggan dalam waktu 1 menit ke dalam sistem antrean. N sama dengan 5, T sama dengan 1. Maka, rumusnya dapat dilihat di dalam slide. Dengan demikian, peluang bahwa akan terdapat 5 kedatangan pelanggan ke dalam sistem antrean dalam waktu 1 menit adalah sebesar 10,1%. Yang kedua, sistem antrean. Sistem antrean terdiri dari panjang antrean yang bersifat terbatas atau tidak terbatas. Antrean bersifat terbatas ketika antrean tersebut tidak meningkat pada jumlah tidak terbatas. Karakteristik dari sistem antrean adalah struktur antrean yang memperlihatkan format sistem pelayanan. Sistem pelayanan ini dapat dibagi menjadi 4 format yang umum dipergunakan, yaitu yang pertama, ada sistem antrean saluran tunggal satu tahap atau yang dikenal dengan single channel single phase, yang mana memperlihatkan format paling sederhana dari struktur antrean, di mana pelanggan yang datang langsung dilayani oleh satu unit pelayanan. Contohnya adalah tukang cukur dan dokter gigi. Yang kedua, ada sistem antrean saluran tunggal beragam tahap atau single channel multiphase. Contohnya seperti tempat pencucian mobil. Di situ, satu mobil yang pertama datang akan melewati beberapa tahap pelayanan, mulai dari penyemprotan, penyabunan, pencucian, pengeringan, penyedotan debu, pembersihan interior dalam,
pemolesan sampai penempatan parkir bila selesai. Yang ketiga, ada sistem antrean beragam saluran satu tahap atau dikenal dengan multi-channel single phase. Contohnya adalah pelayanan teler pada bank-bank. Dan yang terakhir adalah sistem antrean beragam saluran, beragam tahap, atau dikenal dengan multi-channel multi-phase. Format ini memiliki karakteristik yang hampir sama dengan format ketiga, hanya pelayanan diberikan langsung melalui rangkaian pelayanan. Contohnya, pelayanan yang diberikan untuk pasien yang hendak rawat inap di rumah sakit. Bacakan rumus model antrian. Yang pertama, N1 sama dengan rata-rata kecepatan kedatangan kuadrat per rata-rata kecepatan pelayanan kali rata-rata kecepatan pelayanan kurang rata-rata kecepatan kedatangan. T1 sama dengan rata-rata kecepatan kedatangan per rata-rata kecepatan pelayanan kali rata-rata kecepatan pelayanan kurang rata-rata kecepatan kedatangan. Pn sama dengan 1 kurang rata-rata kecepatan kedatangan per rata-rata kecepatan pelayanan. Pn sama dengan 1 kurang rata-rata kecepatan kedatangan per rata-rata kecepatan pelayanan. Ns sama dengan rata-rata kecepatan kedatangan per rata-rata kecepatan pelayanan kurang rata-rata kecepatan kedatangan. Ts sama dengan 1 per rata-rata kecepatan pelayanan kurang rata-rata kecepatan kedatangan. P sama dengan rata-rata kecepatan kedatangan per rata-rata kecepatan pelayanan. Yang kedua, N1 sama dengan rata-rata kecepatan kedatangan kuadrat per 2 kali rata-rata kecepatan pelayanan dalam kurung rata-rata kecepatan pelayanan kurang rata-rata kecepatan kedatangan. T1 sama dengan rata-rata kecepatan kedatangan per 2 kali rata-rata kecepatan pelayanan dalam kurung rata-rata kecepatan pelayanan kurang rata-rata kecepatan kedatangan. Ns sama dengan N1 tambah rata-rata kecepatan kedatangan per rata-rata kecepatan pelayanan. Ts sama dengan T1 tambah 1 per rata-rata kecepatan pelayanan. Yang ketiga, Ns sama dengan N1 tambah rata-rata kecepatan kedatangan per rata-rata kecepatan pelayanan. Ts sama dengan N1 per rata-rata kecepatan kedatangan tambah 1 per rata-rata kecepatan pelayanan. T1 sama dengan N1 per rata-rata kecepatan kedatangan. PV sama dengan N1 per dalam kurung M kurang P kali P. Yang keempat, X sama dengan T per T tambah U, H sama dengan Fnx, L sama dengan N kali I kurang F, N sama dengan L tambah H, Pn sama dengan N per N kurang N kali N P0, J sama dengan NF kali I kurang X, V sama dengan L dalam kurung T kurang U per N kurang L sama dengan LT per H, F sama dengan T tambah U per T tambah U tambah V. Yang berikut penjelasan dari setiap simbol atau notasi untuk model 1-3 diperlihatkan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kedatangan. Yang kedua, tingkat pelayanan. Yang ketiga, rata-rata waktu antara kedatangan. Yang keempat, rata-rata waktu pelayanan. Yang kelima, P sama dengan rasio total tingkat kedatangan dengan tingkat pelayanan. N1 sama dengan pelayanan tunggal. NS sama dengan rata-rata jumlah antrean pelanggan atau unit. Yang T1, rata-rata jumlah pelanggan atau unit dalam sistem pelayanan. TS sama dengan rata-rata waktu menunggu di antrean. N sama dengan rata-rata total waktu dalam sistem antrean. Yang berikut, PN sama dengan jumlah saluran pelayanan yang sama. P1 sama dengan tingkat probabilitas dari jumlah pelanggan atau unit dalam sistem tingkat probabilitas dari antrean. Sedang notasi untuk model 4 diperlihatkan di bawah ini. D sama dengan peluang kedatangan harus menunggu di antrean. F sama dengan pengukuran dari efek menunggu dalam antrean faktor efisiensi. H sama dengan rata-rata jumlah pelanggan atau unit yang sedang dilayani. J sama dengan sumber populasi dikurangi jumlah yang ada di antrean. L sama dengan
rata-rata jumlah pelanggan atau unit dalam antrean. M sama dengan jumlah saluran pelayanan. N sama dengan rata-rata jumlah pelanggan atau unit dalam sistem pelayanan. N sama dengan jumlah pelanggan atau unit dalam sumber populasi. Pn sama dengan tingkat probabilitas dari jumlah pelanggan atau unit dalam sistem antrean. T sama dengan rata-rata waktu pelayanan. U sama dengan rata-rata waktu antara kebutuhan pelayanan. W sama dengan rata-rata waktu menunggu dalam antrean. X sama dengan faktor jasa atau proporsi dari waktu pelayanan yang dibutuhkan. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.